Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rofiana. Di sini saya akan memberikan tanggapan terkait diskusi sesi 5 pemanfaatan AI atau ChatGPT dalam pembelajaran pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. 1. Pemanfaatan AI atau ChatGPT dalam pembelajaran. Kemunculan ChatGPT sebagai bentuk kecerdasan buatan merupakan salah satu tonggak kemajuan teknologi digital yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. AI ini mampu berinteraksi secara natural dengan manusia, memahami konteks pertanyaan, serta memberikan solusi atau penjelasan berdasarkan data yang telah dilatihnya. Dalam konteks pembelajaran, AI seperti GPT bisa menjadi alat bantu belajar atau learning tool, sekaligus sumber belajar digital yang mampu memperluas akses informasi bagi guru dan peserta didik. Kelebihan dan kekurangan AI dalam pembelajaran. Mengacu pada mata kuliah MPDR 5302, fungsi teknologi pendidikan adalah sebagai alat bantu dan sumber belajar. Di sini ada beberapa kelebihan ChatGPT dalam pembelajaran, di antaranya yaitu 1. Mempermudah akses informasi dan referensi ilmiah. Peserta didik dapat mencari penjelasan tentang konsep-konsep yang sulit dengan cepat, misalnya konsep sains, matematika, dan bahasa. 2. Mendukung pembelajaran individual dan diferensiasi belajar. ChatGPT bisa memberikan respon sesuai kebutuhan peserta didik. Misalnya, menjelaskan dengan bahasa sederhana bagi siswa SD atau dengan istilah ilmiah bagi siswa SMA. 3. Meningkatkan efisiensi bagi guru dalam mempersiapkan pembelajaran. Guru dapat menggunakan ChatGPT untuk menyusun RPP, LKPD, soal evaluasi, atau mencari ide kegiatan berbasis proyek. 4. Mendorong kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Jika digunakan dengan bimbingan guru, ChatGPT dapat menjadi mitra diskusi untuk mengevaluasi ide atau argumen siswa. Namun, tidak hanya kelebihan, di sini juga ada kekurangan dan resiko dari ChatGPT. Di antaranya yaitu 1. Kemungkinan plagiarisme dan ketergantungan tinggi. Peserta didik bisa tergoda untuk menyalin langsung jawaban tanpa berpikir kritis. 2. Kurangnya konteks lokal dan nilai karakter. AI tidak selalu memahami konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. 3. Keterbatasan validitas data dan kebenaran ilmiah. Jawaban yang diberikan AI tidak selalu akurat atau sesuai dengan kurikulum nasional. 4. Menurunnya kreativitas jika tidak dibimbing. Tanpa arahan guru, peserta didik bisa menjadi pasif dan hanya bergantung pada hasil dari AI. Sikap pendidik terhadap AI. Sebagai pendidik, saya tidak menolak kehadiran AI, tetapi berusaha mengintegrasikan secara bijak ke dalam pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator dan pengarah etika digital, memastikan peserta didik menggunakan AI untuk belajar, bukan untuk mencontek. Membandingkan hasil dari AI dengan sumber ilmiah lain, dan tetap mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Pengalaman pribadi saya terkait pemanfaatan AI di kelas 6 pada materi ciri-ciri khusus hewan. Dalam pembelajaran tema ciri-ciri khusus hewan dan fungsinya, saya pernah memanfaatkan ChatGPT untuk mencari informasi tambahan tentang hewan-hewan unik, misalnya unta, kelawar, dan ikan paus. Kemudian membuat LKPD digital di mana siswa diminta mencari penjelasan dari AI lalu menulis ulang dengan bahasa mereka sendiri. Kemudian menstimulasi diskusi kelas, misalnya dengan menanyakan kepada ChatGPT, mengapa unta bisa bertahan hidup di gurun? Lalu meminta siswa membandingkan jawaban dengan buku teks. Dari kegiatan tersebut, siswa menjadi lebih aktif, penasaran, dan terbiasa berpikir kritis. Mereka belajar bahwa AI bisa membantu mereka belajar, tetapi
pemahaman dan penalaran tetap harus datang dari diri mereka sendiri. Pandangan terhadap video yang berjudul They Made of Glass 2. Video tersebut menampilkan kehidupan masa depan yang serba teknologi kaca pintar, di mana hampir semua benda seperti meja, dinding, jendela, dan layar mobil dapat digunakan sebagai media digital interaktif. Semua hal saling terhubung dan bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan atau gerakan tangan. Beberapa teknologi dalam video tersebut ini sudah mulai digunakan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya layar sentuh interaktif, seperti pada smartphone dan tablet. Kemudian, layar interaktif digunakan guru untuk menampilkan materi pembelajaran digital. Ketiga, augmented reality digunakan untuk pembelajaran sains dan anatomi secara 3D. Keempat, Internet of Things menghubungkan perangkat pintar seperti laptop, HP, dan televisi. Dan yang terakhir, sistem pembelajaran digital melalui platform seperti Google Classroom, YouTube Edu, dan AI seperti ChatGPT. Relevansi dan manfaat teknologi. Teknologi dalam video tersebut memperlihatkan bahwa dunia pendidikan akan semakin terintegrasi dengan teknologi digital. Misalnya, membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Kemudian, mempermudah akses informasi kapanpun dan dimanapun. Kemudian, kegiatan pembelajaran tidak sebatas di ruang kelas, bisa dilakukan di mana saja melalui perangkat cerdas. Selain itu, dapat mendorong kolaborasi antara guru dan siswa secara lebih mudah. Dan yang terakhir, menumbuhkan kreativitas dan kemandirian belajar peserta didik. Persiapan sebagai pendidik menghadapi kemajuan teknologi. Sebagai pendidik, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan agar siap menghadapi era teknologi tersebut. Yang pertama, meningkatkan literasi digital dengan belajar terus tentang media, AI, dan platform pembelajaran baru. Kedua, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dengan menggunakan video, simulasi, dan aplikasi interaktif. Ketiga, menanamkan etika digital agar siswa menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan abad 21, AC, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan komunikasi. Maka dapat disimpulkan, baik ChatGPT maupun teknologi yang ada dalam video They Made of Glass 2 menggambarkan bahwa pendidikan masa depan akan semakin digital, interaktif, dan adaptif. Namun, keberhasilan penerapannya tetap bergantung pada peran pendidik dalam mengarahkan peserta didik agar teknologi digunakan sebagai alat untuk belajar, bukan menggantikan proses belajar itu sendiri. Demikian pendapat dari saya ucapkan terima kasih. Saya berharap saran dan masukan dari Ibu dosen dan kawan-kawan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.